Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bulan Ramadan telah sampai kepada kita. Jangan sampai tamu ini datang dengan kita sia-siakan. Kalau Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, Ramadan bulannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ramadan, pahala dilipat gandakan, ibadah sunnah terhitung wajib pahalanya. Ibadah wajib terhitung 70 kali lipat kebaikannya. Dosa diampuni, rezeki dilipat gandakan, doa dikabulkan, pintu surga dibuka semua, pintu neraka ditutup semua. Bidadari berdandan cantik jelita, semua menyambut kedatangan Ramadan. Setan dibelenggu. Mengapa? Ada pertanyaan. Katanya setan dibelenggu. Kok masih banyak kejahatan kemaksiatan? Jawabannya ya satu, karena itu adalah dari nafsu, dari kebiasaan sehari-harinya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan. Kedermawanannya ibarat angin yang bertiup, menyapa siapa saja tanpa pandang bulu. Terkhusus bulan Ramadan, Nabi Muhammad jauh lebih dermawan daripada bulan-bulan yang lain. Jadi harta yang kita miliki adalah harta yang kita dahulukan untuk kita keluarkan di dunia ini, baik untuk zakat, sedekah, hadiah, mungkin untuk wakaf, wasiat dan lain-lain. Sedangkan harta yang kita tumpuk, yang kita depositokan, itu justru bukan harta kita, karena ketika kita meninggal dunia, dunia ini akan kita tinggalkan, keluarga tercinta, teman-teman tersayang, tetangga, dan apapun yang kita miliki akan kita tinggalkan. Jadi harta itu menjadi hak ahli waris kanggo kroyoan. Harta itu akan menutup hutang-hutang yang masih melilit, dan seterusnya dan seterusnya. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam yarau, apa toh ora ningali sapa ibad, kam ing pirang-pirang, ahlakna ngrusak sapa kita, qablahum ing dalem sadurunge ibad, minal quruni saking pira-pira mangsa, annahum ing sak temene ibad, ilaihim maring ibad iku la yarji'una, ora bali
sapa ibad. Jadi ini menerangkan bahwasanya khususnya penduduk Mekah harus mau berkaca pada penduduk Antiokhia. Ya, lebih umumnya semua umat Nabi Muhammad harus mengaca pada umat-umat terdahulu. Jika umat terdahulu Allah murka, maka azab langsung diturunkan dari langit. Akan tetapi untuk Nabi Muhammad, karena kemuliaan beliau, jika umatnya melakukan pelanggaran, azab tidak diturunkan dari langit, akan tetapi tertahan, diberi kesempatan sampai nanti dia mungkin saja bertaubat, dan siksaan itu dipending sampai kiamat nanti. Siksa yang disegerakan adalah siksa berdurhaka kepada orang tua dan pembangkangan. Jadi siksaan di masa-masa dahulu itu langsung, misalnya banjir bandang, misalnya gempa bumi, misalnya tenggelam dalam lautan, misalnya tersedot bumi, misalnya lagi hujan api, misalnya lagi hujan batu, atau bentakan malaikat, yang kesemua itu pasti musnah. Sebagaimana penduduk Antiokhia ini telah dikirim 2 utusan oleh Nabi Isa, akan tetapi mereka didustakan, mereka bahkan dijebloskan ke penjara, sehingga Nabi Isa mengutus kembali pimpinan kaum Hawariyin, yakni bernama Syam'un. Syam'un ya, bukan Samson Betawi atau Samson and Delilah. Syam'un ini kemudian nanti berhasil menemui keduanya di penjara dan memperingatkan, kalian ini tergesa-gesa, berdakwah itu harus dengan kelembutan. Kalian ini ibarat seorang perempuan yang belum pernah punya anak, di usia rentanya dia punya anak. Karena dia ingin cepat besar anaknya, diberi makan ala orang dewasa, dikasih roti, dikasih daging, maka anak itu pasti akan menolak, akan tidak kondusif keadaannya. Jadi kalau berdakwah harus ada tahapan-tahapan. Jadi dengan siapa, situasinya bagaimana. Ketika Syam'un ini nanti berhasil mendekati raja, nanti sang raja akhirnya menemui 2 utusan yang dipenjara tadi dan bertanya, kamu ini utusan siapa? Saya adalah utusan Allah, kami ini diutus oleh Allah, buktinya apa? Akhirnya ada orang yang buta, bahkan tak punya mata, raine roto. Jadi kening dan pipi itu
polos. Kemudian mereka berdoa sehingga terpecahlah kedua tempat untuk nantinya mereka ambil tanah liat dibulat-bulat dari seperti gundu ya. Dan dua tanah liat ini kemudian dimasukkan ke dalam rekahan di bawah kening tadi sehingga dia menjadi melihat seperti orang normal. Kemudian Syam'un mengatakan kepada raja, wahai raja, kira-kira Tuhan kita ini bisa nggak melakukan seperti ini? Ya, karena Syam'un masih menyembunyikan imannya. Dan raja, wah sebenarnya di antara kita kan tidak ada rahasia. Tuhan yang kita sembah selama ini tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa apapun. Raja bilang, ya udah, kamu berdua kalau memang kamu bisa menghidupkan orang mati, maka kami akan beriman. Akhirnya ada seorang perempuan yang sudah 7 hari belum dikuburkan karena menunggu ayahnya yang belum datang. Dua utusan ini berdoa dalam suasana terang-terangan, sedangkan Syam'un berdoa dalam hati. Yang akhirnya nanti perempuan ini bisa hidup, bisa menceritakan peristiwa siksaan yang dialami selama 7 hari ini. Riwayat lain, putri raja yang mati 7 hari kemudian berhasil dihidupkan setelah 7 hari lamanya berada di dalam penyiksaan. Putri ini menengadah ke langit melihat ada 3 orang dan kemudian raja ini bertanya, siapa 3 orang itu? Kemudian si mayat perempuan yang telah hidup ini mengatakan 3 orang itu adalah ini Syam'un dan kedua orang yang dari penjara tadi. Kemudian putri ini meminta supaya dikuburkan kembali. Ada riwayat mengatakan setelah itu raja dan sebagian penduduknya beriman. Ada yang mengatakan lagi justru tidak mau beriman, dan untuk orang-orang yang tidak mau beriman, untuk kaum yang mengingkari ini nanti seketika diazab melalui bentakan malaikat Jibril sehingga semuanya musnah. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa in kullun lan ora ana utawi saben-saben suwiji iku lamma jami'un angin utawi kabehane ladaina ing dalem ngersa kita iku muhdharuna bakal ditekakake kabeh. Jadi setiap manusia nanti akan datang pada hari kiamat membawa pertanggungjawabannya masing-masing. Allah tanpa penerjemah, Allah langsung bertanya dengan siapapun dan memakai bahasa apapun, Allah akan bisa dan semuanya akan paham. Yang ditanyakan adalah untuk apa umur dihabiskan? Dengan apa masa muda disia-siakan? Dari mana harta diperoleh? Untuk apa harta digunakan? Dan
ilmu apa yang telah dipraktekkan. Jadi ada ringkasan pertanyaan yang sangat ringkas Allah kepada makhluk, yaitu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai hamba, apa sebenarnya yang membuatmu terbujuk sehingga kamu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.